wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibahul kiram, bapak, ibu, saudara-saudara seluruh kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Jami' Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa hadir dalam sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pahala kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala fadilah daripada pelaksanaan sholat subuh berjamaah dicatat untuk kita semua. Di antaranya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla subha fi jama'atin ka'annahu sholla lailan kullah." Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Ya, kurang lebih habis isya sampai jelang subuh. Walaupun tadi malam kita nggak sholat 2 rakaat pun, ya kalau sholat tentunya lebih baik, karena sholat malam adalah da'bus sholihin, merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Yang kedua, baginda Nabi bersabda, "Man sholla subha fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi dhamanillah wa fi amanillah, baik dalam jaminan kesejahteraan maupun jaminan keamanan. Nabi pun berdoa untuk yang subuh berjamaah. Doa beliau, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkailah umatku pada subuh pagi hari. Oleh karena itu, pagi ini adalah waktu mubarak, waktu yang diberkahi. Kita manfaatkan untuk membaca dan mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini insyaallah saya bawakan topik celakanya atau bahayanya mengkultuskan pemimpin. Kita tentunya harus mencintai pemimpin kita, tapi jangan sampai tingkat mengkultuskan. Apa itu mengkultuskan? Yaitu mensejajarkan pemimpin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terlalu meninggikan posisi pemimpin. Contoh pemimpin yang dikultuskan atau minta dikultuskan adalah Fir'aun, ketika dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, kita umat Islam sudah dibentengi oleh syariat, ya, dalam sholat kita yang sehari 5 waktu, kita tiap-tiap sujud mengucapkan apa tadi? Subhana rabbiyal a'la. Jadi yang a'la itu cuma Allah, tak boleh pemimpin ikut-ikutan. Ya, saya a'la juga, seperti Fir'aun. Ya, Fir'aun tidak diampuni dosanya, mau bertobat pun Fir'aun itu ditolak karena tobatnya telat. Yaitu setelah nyawanya sudah sampai di tenggorokan, sudah tenggelam di Laut Merah, dia baru beriman. Ya. Kata dia, ya, bahwa la ilaha illa amanat bihi Bani Israil. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, tapi itu posisinya dia sudah tenggelam di laut. Nah, seandainya Fir'aun, ini seandainya,
Kalau ada kata seandainya itu berarti tidak ada faktanya. Seandainya Fir'aun ikut beriman seperti para tukang sihirnya yang mengerahkan ular-ular segitu banyaknya, lalu ular-ular itu dimakan ya, oleh tongkat yang mujizat dari Nabi Musa, mereka beriman. Tapi Fir'aun tidak beriman, tidak mau beriman, malah menuduh bahwa tukang-tukang sihir itu melakukan makar bersama Nabi Musa. Itu sejarahnya Fir'aun. Pertanyaannya, apa bisa hari ini terjadi? Orang mengkultuskan pemimpin seperti orang Mesir dulu mengkultuskan Fir'aun. Atau dalam arti juga, apakah bisa pemimpin hari ini atau yang akan datang minta dikultuskan seperti Fir'aun? Itu sangat mungkin, karena Fir'aun manusia, hari ini juga manusia kita bahas. Yang mengkultuskan itu manusia, bangsa Mesir manusia, bangsa Indonesia dan bangsa apapun di dunia juga manusia. Baik, untuk kita masuk kepada ayatnya yang perlu diperhatikan, yaitu ayat 165 surah Al-Baqarah. Untuk itu kita minta kori kita tak riba biasanya ya. Kalau sudah ada. Siapa? Ya. Oh, yang imamnya tadi ya. Iya. Suaranya mirip Pak Turiba, tapi saya pikir Pak Turiba sudah baca kunut sekarang. Tapi orang yang baca kunut benar, yang nggak baca kunut juga benar, yang nggak benar, yang nggak sholat. Kata orang di kampung saya, enak saya nggak usah tukaran, nasional. Oh, mas nasional, nggak sholat subuh. Ya itu ya nggak benar. Silakan Pak Ustaz. Ayat 165 dari surah Al-Baqarah. Kita perhatikan, kita dengar dan perhatikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم. Sangat-sangat cintanya kepada Allah. Jadi ini pilihan ya. Tinggal kita posisinya di mana? Ya. Apakah kita termasuk walladzina amanu asyaddu hubban lillah, atau wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu ka hubbillah. Itu pilihan. Allah tidak memaksa untuk kita beriman. Yang asyaddu hubban lillah, Allah juga tidak memaksa untuk kita yuhibbunahu ka hubbillah, mencintai pemimpin-pemimpin
seperti mencintai Allah. Kalau nggak paksa, itu pilihan. Silakan berpikir, gunakan akal sehat. Yang penting tahu ujungnya. Nanti kita lihat ujungnya itu di mana. Ya, yang penting tahu ujungnya. Ya. Karena semua apa yang kita lakukan di dunia itu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena ideologi kita itu adalah ideologi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu ideologi kita yang selalu dipasang di keranda. Ya, kalau di Jawa bilangnya di peduso. Artinya yang masuk situ akhir tusane. Tapi itu yang benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah, kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ada juga yang berideologi lain. Kita adalah berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Sutel, selesai, kembali ke tanah. Padahal tanah di Indonesia ini masalah tanah ini paling ruwet. Satu tanah bisa 10 sertifikat. Jadi kalau orang dikubur di Jakarta itu bisa bahaya sewaktu-waktu ditumpuk-tumpuk gitu ya. Makanya orang banyak merasa lebih aman kalau San Diego ya. San Diego apa sana. Ya padahal yang menentukan aman itu bukan tempat kuburannya, tetapi amal apa yang dibawa, iman apa yang dibawa ke kuburan. Walaupun mungkin kuburannya nggak jelas ya, kalau kayak tsunami itu kan, nah orang ya udah, Allah Maha tahu kan gitu. Oke, jadi pilihan ya, kita sebagai makhluk yang berpikir. Manusia itu dalam bahasa Arab dikatakan hayawanun natik, hewan yang berpikir atau hewan yang berbicara. Kita bisa berbicara itu karena kita punya kemampuan berpikir. Kalau burung beo bisa bicara tapi nggak punya kemampuan berpikir. Makanya Bapak kasih salam burung beo, assalamualaikum, jawabannya assalamualaikum. Nggak ada burung beo yang ya menjawabnya waalaikumsalam ahlan wa sahlan. Nah, itu ada. Itu manusia ya. Walau yaral ladzina zalamu id yarawunal adzaba annal quwwata jami'an wa anna Allaha syadidul adzab. Walau, kalau seandainya yaral ladzina zalamu, melihat orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang zalim itu nanti kita lihat di tafsirnya ya. Jadi kalau nggak salah ini maksudnya adalah orang-orang yang musyrik. Karena inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan itu kezaliman yang paling besar. Ya. Bukan pencurian Pak, kezaliman yang paling besar. Kemusyrikan, bukan perampokan, bukan perzinahan,
tapi adalah kemusyrikan. Karena di sini mungkin kedoliman itu orang yang dolim itu yang musyrik. Tapi kita lihat nanti tafsirnya itu lebih jelas. Yarawunal adzab, ketika mereka melihat azab. Berarti ini nanti di akhirat. Kalau di dunia ini enggak. Kenapa Rasulullah dikatakan rahmatan lil alamin? Itu diantaranya bahwa Rasulullah di masa Rasulullah, periode kenabian Rasulullah itu kenabiannya mulai dari tahun 13 sebelum Hijriah ya. Jadi awal kenabian beliau, awal mendapatkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai hari kiamat nanti. Berarti sekarang ini masih periode kenabian beliau. Itu azab diakhirkan. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, azab dikontani. Misalnya kaumnya Nabi Lut, ya, kaum apa? Sadum atau Sodom yang melakukan perbuatan yang sekarang dikenal sebagai LGBT, dianggap sebagai lifestyle manusia modern. Padahal itu zaman Nabi Lut. Dikontani, diambil dibalik tanahnya, yang bawah ditaruh di atas, yang atas ditaruh di bawah. Tumplek, blek, habis semua. Kecuali Nabi Lut dengan anak dan beberapa pengikutnya. Bahkan istrinya aja nggak keangkut oleh Nabi Lut, ikut terbawa adab yang dikontani. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin itu diakhirkan. Jadi tetap masih dikasih tempo. Ketika orang-orang kafir di mana Taif ya, itu mendurhakai Rasulullah, melempari Rasulullah dengan batu-batu, malaikat sudah siap untuk mengambil tentang alam di Taif itu dan siap untuk mengangkat dan menumplekkan gitu. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Siapa tahu mereka nanti beriman. Siapa tahu anak cucu mereka beriman. Itulah Rasulullah rahmatan lil alamin. Nah, makanya di sini ayat ini yarawunal adzab, ketika mereka melihat azab, ini maksudnya hari kiamat nanti. Ya. Annal quwwata lillahi jami'an, bahwa pada yang selalu kita baca dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Yaumiddin itu adalah hari pembalasan, hari kiamat, yang punya kuasa cuma Allah. Semua penguasa udah powerless, ya, hilang kekuasaannya, nggak ada sama sekali, nggak ada orang berkuasa. Semuanya dalam keadaan menunggu nasib di padang mahsyar. Ketika mereka melihat bahwa annal quwwata, di situ ada alif lam al-quwwah. Itu kalau dalam ilmu nahwu disebut alif lam al-istighraq. Jadi ya itu umum, berlaku umum. Maka seluruh kekuatan itu hanya milik Allah, jami'an. Apalagi tegaskan dengan kata jami'an, semuanya. Allah nggak melakukan pembagian kekuasaan, ya. Kekuasaan Allah absolut di situ semuanya. Wa anna Allaha syadidul adzab, dan bahwa Allah adabnya, siksanya sangat keras.
Nah, ini ayat 165, kita lihat dulu tafsirnya. Dalam Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas tafsir yang paling tua karena ditafsirkan oleh generasi yang hidup di zaman Rasulullah. Ibnu Abbas ini anaknya adalah bernama Abdullah, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib paman Rasulullah. Ibnu Abbas berarti sepupu Rasulullah. Cuma usianya Rasulullah sudah kibar, dia masih sinor, dia masih kanak-kanak. Tapi Rasulullah doakan, Allahumma alimhu fit takwil. Ya Allah, ajarilah dia dalam takwil. Artinya ini tafsir yang kredibel lah ya. Tafsir Ibnu Abbas itu kredibel, tafsir jalan lain itu kredibel. Yang nggak kredibel itu tafsir jalan lain. Nah itu nggak kredibel. Ya, jangan diikuti. Sumadakara hubbal kufari li ma'budihim. Kemudian Allah menyebut cintanya orang-orang kafir li ma'budihim kepada sembahan-sembahan mereka. Di dunia wa tabarra'u ba'dihim min ba'din, dan melepaskan sebagian mereka atau sebagian yang lain fil akhirah. Jadi hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, ya, leader dan follower itu di dunia. Nanti di akhirat putus. Nafsi-nafsi ini kecintaan orang kafir kepada makdubihim, sembahan-sembahan mereka, yaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Faqala, Allah berfirman, wa minan nasi, di antara manusia, yakni al-kufar, yakni orang-orang kafir. Jadi bukan orang-orang mukmin. Kalau orang-orang mukmin tadi kan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, itu orang-orang mukmin. Kita alhamdulillah ya, insyaallah kita ini mukmin sampai akhir hayat kita. Kata Buya kan, kalau ingin tahu orang muslim itu siapa, nah lihat aja di sholat Idul Fitri, nah itu muslim. Tapi kalau ingin tahu orang mukmin, lihat aja di masjid waktu subuh. Karena itu yang paling susah. Rasulullah sendiri menyatakan bahwa sholat yang paling susah buat orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Itu susah buat orang munafik. Tapi buat orang mukmin itu mudah. Karena kata Nabi, kalau seandainya manusia tahu betapa besarnya pahala sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, pasti dia akan datang ke masjid walaupun dengan merangkak. Walaupun dengan merangkak. Ya, apalagi yang bisa bawa motor, ya, sepeda, apalagi sekarang lebih gampang lagi, motor listrik. Saya alhamdulillah dari Jamban kurang seperempat, ya. Jamban kurang seperempat tadi saya setar dari rumah saya di Bogor sampai sini jam 4. Ya pas ini lah tadi sebelum kopat tadi sudah nyampe sini alhamdulillah ya. Tapi saya nggak berani lihat speedometer. Saya lihat 140. Alhamdulillah mobil saya masih bisa jalan. Ya, kemarin nggak bisa jalan. Sekarang bisa jalan lagi dan diinjek tadi paling jauh, paling kencang 140. Tapi ya subhanallah tisaqorolana ada wa mantunal al-mukrimin. Doanya itu terus. Ya. Baik, kita lanjutkan. Man
yattakhidhu man ya'budu. Jadi di sini orang yang menjadikan, maksudnya orang yang menyembah min dunillah, selain Allah, andadan, asnaman. Andadan di situ saingan, maksudnya asnaman, memberhala. Jadi mengkultuskan pemimpin itu sampai dalam arti memberhala. Itu yang harus hati-hati. Berhala di zaman dulu itu adalah batu-batu dan kayu-kayu. Ada Lata, Uzza, Manata. Tapi di zaman modern, berhala itu adalah para leader. Hati-hati. Ya. Kita kalau mencintai leader sampai taraf memberhalakan mereka, itu leader siapa aja Pak Ustaz? Siapa aja yang tidak mengajak pengikutnya untuk taat dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meleset. Kepleset dia. Masuk dalam kategori yang dibahas dalam ayat ini. Hati-hati. Saya tidak menyebutkan si A atau si B. Berlaku pada semua itu bisa. Kecuali mereka yang mengikuti jalan Rasulullah yang dibimbing oleh Allah di dalam surah Yusuf ayat 108. Itu yang salah. Nanti mungkin bulan depan kita bahas itu. Yusuf 108. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Itu menunjukkan Rasulullah sebagai pemimpin. Ana wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, jadi followernya Rasulullah adalah pengikut Rasulullah yang disebut dalam manit taba'ani. Itu yang selamat. Wa yuqalu nuzilat, ini menurut Ibnu Abbas ya, juga dikatakan, artinya ayat ini bisa juga tadi semua. Yuhibbunahum kahubillah, di sini bahayanya. Mereka mencintai pemimpin-pemimpin yang merupakan sembahan-sembahan berhala. Kahubil mukminin al-mukhlisina lillah, seperti cintanya orang mukmin dan mukhlis kepada Allah. Jadi kalau orang kufar tidak mencintai Allah tapi mencintai sembahan-sembahan, saingan-saingan Allah. Itu ya, kayak orang Mesir mencintai Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu bisa sampai dikultuskan? Hebat Pak. Mungkin tidak ada pemimpin di dunia ini yang kelasnya sekelas dengan Fir'aun. Dalam tafsir Syekh Nawawi Al-Jami Ma'ruf Labid atau tafsir Munir, Fir'aun itu diceritakan di situ umurnya Pak 400 tahun, sehat walafiat, tidak pernah sakit apapun, ya. Apalagi pilek, flu, pilek, demam, sakit kepala, enggak. Stroke aja nggak pernah. Nah, kalau pemimpin kita hari ini kan 70 aja udah stroke 2 kali ya, makanya sempat ramai. Hati-hati Pak, jangan stroke. Itu nasihat dari terapis. Nah, Fir'aun juga punya sampai dijadikan sumpah oleh Allah. Wa fir'auna bil autad. Fir'aun itu demi Fir'aun yang punya pasak-pasak yang banyak. Pasukan Fir'aun itu yang nguber Nabi Musa dan Bani Israel, orang-orang mukmin dari Bani Israel,
itu kurang lebih 100.000 apa 200.000. Yang mereka itu semua tenggelam dalam laut Merah. Peninggalan Fir'aun sampai hari ini masih ada, yaitu kalau kita ke Mesir kita akan ketemu dengan piramid. Ada nama konglomerat di zaman Fir'aun, namanya sangat legendaris dan abadi. Setiap orang yang mendapatkan harta-harta yang tersimpan di laut atau di tanah dikatakan menemukan harta. Nah, nggak ada yang bilang, Pak, oh saya menemukan harta Bill Gates, nggak ada. Ya, harta apalagi misalnya harta Lim Suryong atau harta apa namanya TV, yang ada adalah harta. Nah itulah Fir'aun itu pemimpin yang luar biasa hebatnya, maka ya rada pantas kalau dia mengatakan ana rabbukum a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Mestinya dia mengatakan aku adalah pemimpin kalian yang paling tinggi, tapi aku masih hamba Allah, itu mestinya baru selamat dia. Tapi dia kan minta dibuatin piramid itu kan mau melihat Tuhannya Musa itu sampai mana sih? Di situ kesalahannya. Nah, kita kembali. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat-sangat cinta kepada Allah. Minal kufar li asnamihim, lebih cinta daripada orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Wa yuqalu, dikatakan usilan hadil ayat fil munafiqina alladzina taqadu ad-dirhama wa dananir kanzan wa kahfa. Ayat ini juga dikatakan turun tentang orang-orang munafik yang tampilannya mukmin, hatinya kafir. Yang mereka telah menjadikan uang, emas dan perak, dirham dan dinar sebagai kanzan, ya, simpanan. Jadi ya ini yang ini Ibnu Abbas loh yang menafsirkan, berarti 14 abad yang lalu menceritakan tentang ayat ini. Maknanya adalah tentang orang-orang munafik yang mengkultuskan uang, yang terlalu mencintai uang, yang menjadikan uang sebagai faktor penentu dalam kehidupan. Apa ada hari ini? Banyak, ya, bukan hanya Pak Oga, gitu. Betul-betul orang itu, waduh, ini duitnya ndang sharing, udah dia bisa berbuat apa saja. Wa yuqalu ittaqaduru asa'ahum alihatan min dunillah, dan juga dikatakan makna daripada man yattaqidu min dunillahi andadan adalah ittaqaduru asa'ahum, telah menjadikan para leader-leader mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Ru'asa dari kata ro'is artinya pemimpin, kepala. Ru'us itu kepala, ro'is pemimpin. Kepala-kepala mereka sebagai alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan min dunillah. Inilah yang saya maksud dengan mengkultuskan. Jadi manusia itu Pak, di dalam diri manusia ada yang namanya naluri. Bahasa Arabnya goriza, insting, ya, untuk beragama. Disebut goriza tadayun, naluri beragama. Manifestasinya tiap orang itu melihat kelebihan orang lain, maka dia akan kasih jempol, dia akan
kagum. Setelah kagum, mengagumkan. Setelah mengagumkan, menyembah. Itu tingkat tertingginya, menyembah. Ya, yuhibbuhum kahubbillah. Ya, mereka mencintai pemimpin seperti mencintai Allah. Ya. Menjadikan pemimpin sebagai berhala. Walau ya'lamu alladziina dzalamu law ya'lamul ladziina asyraku. Nah, di sini dikatakan kalau sekiranya mereka yang musyrik, yaitu yang menyembah Allah beserta selainnya atau mensejajarkan posisi selain Allah sebagai anda dan sebagai saingan Allah. Id yarawnal adzaba yaumal qiyamah. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat. Jadi semua itu terbuka, jelas, jeletrek nanti di hari kiamat. Yaitu hari yang kita sering baca dalam surat Waqiah ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha ka itu. Jika terjadi fakta hari kiamat, maka ketika terjadinya itu nggak ada satupun yang mendustakan. Nggak ada seorang pendusta. Mbak, saya nggak percaya hari kiamat. Nggak ada. Kenapa? Sudah fakta. Jadi masalah keimanan itu adalah memang masalah yang bongkar dengan fakta. Jadi makanya dakwah itu argumentatif ya dengan fakta. Dari kebangkitan yang hanya beriman pada hari kebangkitan tanggal 20 Mei, tapi nggak beriman pada hari kebangkitan setelah mati, silakan ya walaupun 20 Mei ikut upacara terus ya, tapi kalau nggak yakin tentang hari kebangkitan setelah mati, silakan believe it or not, percaya atau tidak. Kenapa? Sudah ada di dalam Al-Quran. Itu ada ayatnya. Nanti kapan-kapan kita kasih. Anal quwwata wal qudrata wal man'ata, bahwasanya kekuasaan ya, kemampuan apapun nanti di hari kiamat pada yaumiddin itu lillahi jami'an. Wa annallaha syadidul adzab, dan bahwasanya Allah itu sangat keras azabnya fil akhirah, di akhirat. Nah, ini penting Pak. Ibnu Abbas mengatakan la amanu fid dunya. Jadi kalau sekiranya orang-orang kafir itu bisa melihat keadaan di akhirat ya, bahwasanya pada saat yaumiddin itu semua nggak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah, dan Allah akan membalas segala keimanan maupun amal-amal kita di dunia. Kalau semua manusia melihat itu, atau kalau manusia-manusia yang menolak hari kebangkitan hari kiamat itu bisa melihat itu, la amanu fid dunya, pasti mereka beriman di dunia. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena pendidikan dari orang-orang tua kita menjadikan kita beriman. Kasihan sebenarnya orang yang akan beriman. Nah, coba dibaca lagi nanti Ustaz tadi tentang ayat 166 biar kita seger lagi. Intabaro'an ya, satu ayat aja. Mana koriknya?
kajian akidah jangan sampai tertidur. Satu ayat aja, ittabarra. Satu lama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Sudah Allah. Ittabarra alladzina tubi'u min alladzina taba'u. Ai tabarra ru'asa'u minal adba. Ketika berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Para pemimpin ru'asa. Ya. Alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Minal ladzina taba'u, dari yang mengikuti. Dari al-adba, pengikut. Di mana berlepas dirinya? Di akhirat nanti. Ya kalau di dunia nggak ada pemimpin yang berlepas diri dari pengikut, malah nyari pengikut. Kalau kurang banyak, dia nyari terus. Ya, makanya berbuat baiklah di dunia ini sampai orang memandang Anda sebagai caleg, gitu kan, ada kayak gitu. Itu lagi nyari pengikut, nyari suara. Tapi kalau di akhirat nanti berlepas diri. Kalau pemimpinnya pemimpin yang model yang disebut dalam ayat ini, mudah-mudahan kita punya teman-teman yang jadi caleg nggak seperti ayat ini. Mudah-mudahan kita punya pemimpin-pemimpin di negeri ini adalah pemimpin yang walladzina amanu asyaddu hubban. Ya Pak, selesai. Tambahin dikit ya anaknya ya. Nanti kalau sholat isra masih 15 menit setelah ini, setelah apa? Setelah begini tadi, setelah suruh. Waraqabul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab, dan mereka siapa mereka itu? Yakni al-qadah was-suflah. Jadi ada qadah itu jamak daripada qaid. Ya. Pemimpin, panglima, komandan kalau tentara. Ya. Jadi ittabarra alladzina tubi'u yakni al-qadah, pemimpin, minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti, yakni as-sufla, bawahan. Ya, jadi atasan bawahan, sufla. Wara'abul adzaba, siapa yang ra'abu? Al-qadah wa sufla. Jadi nanti pemimpin dan pengikut, leader dan follower sama-sama melihat azab fil akhirah, di akhirat. Ya ada melihat azab di dunia. Justru kalau melihat azab di dunia, ya udah nggak sempat lagi, udah mati di sini. Karena Fir'aun melihat azab, walaupun beriman ditolak iman. Kita ini enak umat Nabi Muhammad, nggak dikirim azab di dunia. Jadi kita disuruh pikir. Nah, kadang-kadang yang ngeri, manusia-manusia dikasih istidraj. Apa itu? Disukun. Udah salah, udah sesat, tapi tetap dikasih kekuasaan oleh Allah. Tapi dikasih harta yang banyak. Sehingga orang itu malah merasa benar. Buktinya, ya, saya dimuliakan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi nanti di akhirat mereka melihat azab, wataqatta'at bihimul asbab, putus hubungan sebab akibat al-ahda wal ilfa bainahum fid dunya. Jadi janji, ya, komitmen, loyalitas itu di dunia. Di akhirat
Ya ada pemimpin yang mengakui ya bertanggung jawab, tenang aja follower, semua dosa tak tanggung, kalian nggak pernah bersalah, tak tanggung, biar dimasukkan neraka biar aku aja sendiri, ya kalian surga aja. Itu nggak ada di akhirat, kalau di dunia ada, tapi itu janji, ya janji. Ya jangankan neraka mau ditanggung, ya segala konsekuensi di dunia ya kan kawan. Ya. Kita lihat ayat terakhir, Ustaz bacain tadi. Wa qala alladziina tabaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Sadaqallahul adzim wa baraka bil Qur'an. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fa natabarra'a minhum. Maka berkatalah orang-orang yang mengikuti para sufla, para bawahan, grassroots, follower, mengatakan lau anna lana karrota, kalau seandainya, tapi ngomongnya ini di akhirat, ya. Ini pengikut-pengikut yang telah tersesatkan ngomong di akhirat. Makanya dikatakan dalam tafsir, aitamanna al-akbar, menghayal, ya, menghayal nanti di akhirat itu menghayal dia. Kalau sekiranya kami dikembalikan roj'atan ila dunia, kami bisa kembali ke dunia. La tabarra'u min haula'i alladziina adalluhum as-sabil. Mereka berkhayal bahwa mereka akan melepaskan diri, berlepas diri, tidak akan menjadi pengikut dari para pemimpin-pemimpin yang adalluhumus sabil, yang menyesatkan mereka dari jalan Allah. Ini bicaranya long term ya, panjang. Apa namanya? Kita akan bicara tentang pileg atau pilpres yang resikonya cuma 5 tahunan ya. 5 tahun aja udah capek kita. Biasanya orang Indonesia ya, setelah ada saat penggantian lupa lagi gitu. Yang segala kesengsaraan kemarin lupa lagi ya kalau ditanya ya. Tapi yang pasti bukan jamaah kita ini, yang pasti mereka yang mungkin tidak pernah ngaji ya. Presidennya sopo ae ya nggak penting. Tapi kalau yang mau dipilih ya sih oke-nya ngegede duit lah itu. Caleg mana aja nggak penting buat saya, yang penting dia siapa yang ngasih paling banyak, ya itu yang saya coblos. Nah, ini cara berpikir seperti itu menghasilkan efek 5 tahunan. Nah yang dibahas ini efek selamanya, itu yang mengerikan. Kita khawatirnya efek 5 tahunan itu ke bawah sampai ke akhirat, alhamdulillah min dzalik. Ya. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka di akhirat berlepas diri dari kami. Ay kama tabarra'u ru'asa min al-abbar fi dzalikal yaum al-asib. Sebagaimana para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia dari jalan Allah
Allah, berlepas diri dari para pengikut pada hari yang susah. Hari yang paling susah adalah hari kiamat. Sesusah apapun di dunia itu masih ringan, tapi kalau di akhirat itu sangat berat. Wa qala ta'ala kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan amal-amal mereka yang penuh dengan penyesalan dan kerugian. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah menurunkan ayat ini. Jadi kita tahu sebelum kejadiannya. Kalau sudah dikasih tahu sebelum kejadiannya, masih juga mencolek, masih juga mengikuti orang-orang yang disesatkan itu, dan mengikuti para penyesat itu, waduh, sangat rugi. Udah ngaji masih melenceng, nah itu sangat rugi, ya. Tapi ya gitulah, dalam surah Tabarok kan para malaikat ketika orang-orang dicebturkan ke dalam neraka, malaikat kan bertanya, alam ya'tikum nadhir, emang gak ada yang ingetin lo? Mereka jawab, bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Memang ada yang ngasih peringatan, tapi kami dustakan. Kami bilang hoax. Kami bilang itu hoax. Kami bilang itu hate speech. Itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini Pak, kesudahannya yang mengerikan. Wa ma hum, dan tidaklah mereka bi kharijina minan nar, bisa keluar dari neraka. Ai laisa lahum sabilun ilal khuruji minan nar. Artinya mereka enggak punya jalan keluar dari neraka, baik leader maupun follower, ya. Bal hum fi adabin sarmada wa syaqain abad. Mereka semua dalam siksaan yang mengerikan dan kesusahan, kesengsaraan, kecelakaan yang abadi. Alhamdulillah min dzalik, ya. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kembali kepada orang. Setiap orang bisa keliru, ya. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemimpin yang mengatakan ini urusan dunia, nggak ada urusan dengan akhirat, udah itu celaka ya kayak gitu. Ya. Kita hidup di dunia, bernafas, ini harus kita hitung agar setiap detik yang kita jalani itu dampaknya ke surga, bukan dampaknya ke neraka. Apalagi terkena wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari api neraka. Masa sih gitu Ustaz? Ya ini ayat, bukan karangan saya. Apa buktinya bukan karangan saya? Bapak bisa baca sendiri. Saya nggak mungkin membohongi bapak-bapak di sini. Ini buat apa saya bohong? Ya. Saya cuma membacakan, bukan saya yang ngarang. Ini ayat Allah dan ini keterangan dari para ulama. Kita cuma membaca dan mendengar, mengerti dan mengambil pelajaran. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah. Itulah kenapa mubalik itu berdoa, ya. Menutup uraiannya selalu wabillahi taufik wal hidayah. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Apa sih taufik itu? Bimbingan. Kita ini dibimbing oleh Allah, semakin dekat, semakin
lurus mengikuti jalan Allah. Wal hidayah, kita diberi petunjuk oleh Allah. Tambah jelas. Mungkin dulu kita membaca ayat ini, tapi mungkin dulu baca aja dan tidak ngerti. Sekarang kita membaca dan mengerti karena dibantu oleh informasi dari para ulama. Ya, kita wajib bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah, dan juga kita mengucapkan terima kasih dan kita mendoakan ulama-ulama yang telah memberikan keterangan yang membuat kita jadi jelas, membuat kita jadi ngerti, dan ya jangan sampai kita termasuk dalam wa mahum bi kharijina minan nar, mereka tidak keluar dari api neraka. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.